Namaku Dwi. Malam ini aku akan menceritakan tentang pengalamanku ketika melihatnya, atau lebih tepatnya hantu. Bisa dibilang aku adalah anak yang sangat peka dengan hal yang berbau mistis. Karena sejak kecil aku seringkali menemui makhluk-makhluk yang menurutku mereka adalah makhluk dari dunia yang berbeda denganku. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2017. Tepatnya saat aku duduk di bangku kelas 1 SMA. Saat itu aku dan seluruh angkatan siswa baru akan melaksanakan LDKS atau MOS yang bertema camping ke daerah Garut. Ya, cukup jauh sih. Namun, mau gimana lagi? Sudah menjadi kewajibanku saat itu. Aku dan teman-temanku yang sangat bersemangat pun mulai mempersiapkan apa-apa saja yang akan kami bawa pada masa LDKS itu. Sampailah pada hari itu. Cuaca cerah yang sangat mendukung jalannya acara membuat kami menjadi lebih semangat. Kulihat semua siswa sudah berkumpul di sekolah, dan aku yang baru saja datang langsung menuju kerumunan siswa untuk mendengarkan pengumuman dari guru pembimbing dan kakak kelas yang akan menemani kami di camping LDKS tahun ini. Setelah selesai dan semua murid siap, tak lama kami pun mulai berangkat menuju tempat yang dituju dengan menggunakan truk. Selama perjalanan, awalnya kurasakan semua berjalan dengan lancar. Jalanan yang tidak terlalu padat membuat kami sampai dengan cepat menuju lokasi. Namun, sebelum kami sampai di tempat tujuan, di sekitaran jalan menuju area camp, entah kenapa aku merasa ada yang aneh dengan jalan ini. Aku sempat bertanya-tanya, kenapa kita harus camping ke daerah seperti ini? Aku melihat sebuah barak TNI yang sudah tak terpakai dan terbakar, menyisakan bangunan kosong yang menurutku itu angker. Hah? Seriusan nih camping di tempat kayak gini? Cetusku dalam hati. Tak lama kami pun sampai di sebuah lapangan besar. Mungkin itu lapangan bola yang sudah tidak terpakai. Aku menyadari bahwa lapangan bola ini berada tepat di belakang barak TNI yang sudah terbakar tadi. Singkat cerita, setelah menurunkan barang-barang bawaan, kami semua peserta camp langsung ditugaskan untuk memasang tenda. Guys, tolong dong bawain kayu itu buat penguat tiang tenda ini. Aku memasang tenda bersama keempat temanku yang akan menjadi squad selama aku mengikuti camp ini. Dan yes,
akhirnya selesai juga nih guys. Good job! Setelah semua tenda terpasang, kami pun langsung masuk ke dalam tenda masing-masing. Sampai tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 7 malam. Setelah beristirahat, kakak kelas dan guru pembimbing pun mulai melaksanakan acara LDKS itu dengan acara pertama, yaitu bermain sebuah games kelompok. Memang malam itu terasa sangat berisik sekali. Maklum, kami sebagai anak sekolah memang terkadang jarang melihat tempat sekitar ketika sudah asyik bermain atau mengobrol. Aku dan keempat temanku ada di barisan paling belakang. Namun, ketika sedang fokus dengan jalannya acara, sesuatu mengalihkan pandanganku. Entah kenapa, aku terasa ingin sekali melihat ke arah barak TNI yang terbakar itu. Dan ketika aku lihat, sepertinya itu memang area yang sudah cukup lama terbengkalai. Ditambah, tidak ada penerangan sama sekali di sana. Apalagi ditambah dengan serpihan-serpihan dari barak itu. Dan sekilas aku seperti melihat seseorang di sana. Iya, seperti sosok nenek tua. Lah, ngapain tuh nenek? Aku sempat berpikir, mungkin itu salah satu pemilik warung yang ada di sekitaran tempat camp ini. Karena memang tak jauh dari sana ada beberapa warung kecil yang menjual perlengkapan camp dan kebutuhan makanan. Sampai ketika aku sedang fokus melihat. Dwi, ngapain sih ngelamun gitu? Awas lo kesambar. Aku dikagetkan oleh salah satu temanku yang tiba-tiba saja bertanya. Yaelah, ngagetin aja. Itu loh, tadi gue lihat ada nenek tua di area bunker itu. Ngapain coba? Gak ada kerjaan aja malam gini? Bukannya jaga warung aja udah. Hah? Nenek-nenek apaan sih? Orang gak ada siapa-siapa juga. Yaudah yuk, balik ke tenda aja. Udah mau beres nih acaranya. Waktunya tidur. Mendengar ucapan temanku itu, aku sedikit terdiam. Karena aku memang jelas melihat sosok nenek tadi. Tak lama dari itu, aku pun langsung menuju tenda untuk beristirahat. Waktu pun berlalu. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Suasana malam pun semakin sepi. Hanya suara binatang malam saja yang kudengar malam itu. Beberapa siswa dan guru-guru sepertinya sudah tertidur lelap di tendanya masing-masing. Kulihat ketiga temanku yang satu tenda denganku sudah tertidur. Hanya tersisa aku dan salah satu temanku saja yang belum tertidur. Karena tiba-tiba saja kami merasakan lapar yang membuat tidak bisa tertidur. Karena lapar, aku pun memutuskan untuk mengajak temanku membuat mie rebus. Namun, tak sadar, persediaan air di tenda kami sudah habis. Dan mau tidak mau, kami harus mengambil air ke sebuah keran
yang berada di antara barak TNI tersebut. Awalnya aku menolak untuk membawa air ke sana. Namun temanku memaksaku. Ah, curang banget sih. Giliran gini gua yang harus pergi sendirian. Karena sudah lapar, akhirnya aku pun memberanikan diri untuk pergi ke sana. Sesampainya di sana, aku mulai memenuhi ember dengan air keran yang ada di sana. Tepat di samping truk bunker ini. Sampai ketika aku sedang menunggu air penuh, samar ku dengar ada suara langkah kaki yang mendekatiku. Kupikir itu temanku yang menyusulku. Namun ketika kulihat, aku dikagetkan oleh sosok nenek-nenek tua yang tadi kulihat. Dan dia berkata, "Pulang kalian, jangan di sini." "Hah? Kenapa, Nek? Kita kan baru camp di sini. Masa sih harus pulang? Mana udah malam lagi." Sedikit kesal, aku pun membalas ucapan nenek itu dan melanjutkan mengisi air di ember yang kubawa. Nenek itu pun kulihat pergi perlahan. Sampai tiba-tiba saja, seketika aku mencium bau yang cukup menyengat. Seperti bau bangkai. Dan tiba-tiba saja, astaga, ketika aku berbalik, ya Tuhan, kulihat kini sosok nenek tua itu yang tadi kulihat kini berada di belakangku kembali. Namun kini dengan wajah yang sangat hitam dan hancur. Dan bola matanya melotot ke arahku sambil menyeringai. Rambutnya perlahan memanjang. Aku hanya bisa melihat sosok itu terdiam dan tak bisa bergerak. Sosok nenek tua itu tiba-tiba berbisik dan menyeringai dengan suara parau. "Balik, siang." Sontak dadaku sakit. Nafasku sesak. Aku pun coba untuk berkata sesuatu sambil terbata-bata. Aku mencoba meminta maaf pada sosok itu. Lalu wanita tua hitam itu seketika menghilang. Aku langsung berlari menuju tenda. Teman-temanku terbangun dan menanyakan apa yang terjadi denganku. Kenapa mukaku terlihat sangat pucat? Aku pun memutuskan untuk tidak menceritakannya malam itu dan langsung pergi tidur. Keesokan paginya, aku mulai memberanikan menceritakan semuanya. Dan ketika aku bercerita, ada salah satu warga yang mendengar ceritaku itu. Dan dia berkata bahwa sosok yang aku lihat itu memang penunggu di sini yang suka diam di area truk bunker terbengkalai itu. Konon, menurut masyarakat di sana, mereka dulu adalah korban pembunuhan. Dan jasad si korban dibuang ke area bunker itu.
Mendengar itu, badanku pun semakin lemas. Namun, yang masih mengganjal sampai saat ini adalah apa maksud nenek tua itu menyuruh kami semua untuk pulang? Apakah mungkin dia merasa terganggu dengan kehadiran kami?